Selamat siang, Pak Mat. Siang, Pak Ica. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Mat hari ini. Rencananya Pak Mat hari ini akan melakukan proses coaching. Benar sekali. Ya baik. Namun sebelum itu Pak Mat, saya ingin berdiskusi sedikit dengan Pak Mat selaku sebagai coach sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian proses coaching Pak Mat. Jadi di rubrik penilaian ini nanti saya akan melihat proses coaching Pak Mat terkait dengan alur percakapan Pak Mat ini apakah sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian yang kedua, kompetensi-kompetensi dalam melakukan proses coaching. Seperti yang pertama, kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir, apakah Pak Mat ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau tidak. Kemudian saya juga akan melihat prinsip dari proses coaching itu sendiri, yang mana apakah sesuai dengan prinsip kemitraan. Kemudian Pak Mat ini bisa menghasilkan suatu percakapan yang kreatif dan berusaha memaksimalkan potensi dari si coaching. Ya, jelas ya Pak Mat ya? Sudah jelas, Pak. Ya, baik. Kalau boleh saya tahu nih Pak Mat, kira-kira dalam proses coaching ini, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Pak Mat kembangkan? Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Untuk proses coaching yang sedang dilakukan hari ini saya ingin kembangkan dari 3 kompetensi yang ada adalah pada aspek bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, seperti kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif. Ini dalam diskusi tentunya hal yang mendasar untuk kita bisa munculkan pertanyaan. Tetapi bagaimana mendesain pertanyaan itu berbobot berdasarkan konten yang kita dengar, kita perhatikan, itu sejauh ini yang perlu saya lebih belajar lagi, Pak. Jadi besar harapan saya dalam proses coaching ini, mohon masukan, perhatian, sehingga nanti pada aspek pertanyaan berbobot ini bisa mendapat sebuah pencerahan atau masukan untuk saya bisa belajar untuk meningkatkan yang lebih bagus lagi. Oke Pak Mat, jadi Pak Mat mau kembangkan dalam proses coaching ini sebenarnya ada tiga kompetensi coaching yang akan Pak Mat kembangkan, yaitu yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tetapi yang lebih spesifik yang Pak Mat ingin saya mengobservasi itu di bagian memberikan pertanyaan yang bobot. Memberikan pertanyaan yang bobot. Baik Pak Mat, nanti dalam proses coaching sebentar saya akan lebih spesifik mengamati proses memberikan pertanyaan berbobot ini. Namun saya ingin bertanya satu hal lagi Pak Mat, pertanyaan terakhir nih. Menurut Pak Mat, indikator keberhasilan yang bagaimana yang menunjukkan bahwa Pak Mat ini sudah berhasil mengembangkan kompetensi yang spesifik tadi tentang terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira keberhasilan seperti apa? Maksudnya menunjukkan bahwa Pak Mat ini sudah berhasil memberikan pertanyaan berbobot itu bagaimana menurut Pak Mat? Baik, jadi terkait untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini, seperti yang saya sampaikan tadi, perlu ada perhatian penuh antara saya sebagai coach dengan coach saya, sehingga saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga dari apa yang sudah saya dengar tadi, saya bisa membangun sebuah pertanyaan atau komunikasi yang cukup efektif dalam bentuk pertanyaan, sehingga dapat menggali permasalahan-permasalahan, potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya, sehingga dia bisa menemukan solusi berdasarkan potensi yang ia miliki. Oke Pak Mat, mungkin hanya ini saja percakapan sebelum Pak melakukan coaching. Ya, selanjutnya Pak Mat mungkin bisa melakukan proses coaching dengan coachingnya Pak. Baik, selamat melakukan Pak Mat. Terima kasih Pak. Halo, assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Aduh, sibuk sekali Pak ya? Iya nih Pak. Akhir-akhir ini saya memang sangat sibuk Pak. Baik. Tadi saya mendapat informasi dari rekan-rekan guru bahwa Pak kesini ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk sharing. Iya Pak, tadi sekolah. Iya Pak, tadi saya juga sempat menanyakan Pak ke
kebetulan Pak sudah hadir, maka pada kesempatan ini juga saya ingin mau bincang-bincang dengan Pak begitu. Baik, baik Pak. Kira-kira apa yang bisa kita bincangkan pada kesempatan ini Pak? Oh iya Pak, kebetulan saya ini masih bingung dengan masalah yang saya hadapi terkait dengan anak siswa saya di sekolah Pak. Iya. Bagaimana siswanya di sekolah? Ini masalah yang saya hadapi sampai sekarang ini juga belum bisa diselesaikan Pak. Oke, baik. Jadi Bapak bingung untuk mengambil tindakan atau kondisi siswa di sekolah Bapak ya? Iya Pak. Kira-kira masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak itu seperti apa Pak? Masalahnya, oh iya Pak, benar sekali. Masalahnya begini Pak. Saya punya anak yang satu ini, dia itu dari kehadirannya itu dikategorikan anak yang malas dan suka sering bolos Pak. Masalahnya itu. Jadi anak ini dia sering malas sekolah dan juga kerap kali bolos. Iya Pak. Sejauh ini Bapak sudah melakukan apa untuk menyikapi hal-hal yang timbul pada anak ini, malas, bolos? Apa yang Bapak sudah lakukan? Oh iya Pak, terhadap masalah ini saya seringkali melakukan pembinaan kepada anak, dan bahkan saya juga sudah melakukan kunjungan rumah ke orang tuanya untuk menyampaikan masalah yang dihadapi oleh anaknya Pak. Oh baik. Jadi Pak Arifin sudah melakukan kunjungan rumah dalam kaitan menyampaikan kondisi anak yang sering bolos, sering malas sekolah. Terus setelah Bapak ke rumah, gambaran seperti apa yang Bapak dapatkan sehingga bisa membantu Bapak atau bagaimana? Ya, ketika saya sampaikan ke orang tuanya, menyampaikan kondisi real yang dihadapi oleh anaknya, dan alhamdulillah juga Pak, orang tuanya menasihati anaknya. Tetapi yang saya bingung itu ini Pak, tidak bertahan sampai 1 minggu, anak ini dia apa lagi, dia bolos lagi. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Artinya bahwa sudah saya lakukan pendekatan untuk penyelesaian masalahnya. Baik. Jadi Bapak sudah melakukan kunjungan rumah, menyampaikan kondisi yang terjadi pada anak ini ke orang tua, dan orang tuanya pun sudah melakukan seperti menasihat kepada anaknya. Dan dalam awal minggu setelah kunjungan Bapak itu ternyata ada perubahan, tetapi tidak berlangsung lama, berulang lagi. Iya, begitu Pak masalahnya. Sejauh ini menurut Bapak ada nggak hal-hal yang mendasari sehingga anak ini kembali berulang? Oh iya, itu sudah Pak. Mungkin saya juga berpikir apa bisa tidak Pak ya, kita menanyakan hal yang sangat prinsip terkait dengan latar belakang orang tuanya. Kalau yang saya dengar dari anak-anaknya, bahwa apa benarnya faktor anak ini ke sekolah tidak bawa uang jajan itu menjadi penentu ya? Oh iya. Apakah saya perlu menggali ke orang tuanya atau bagaimana Pak? Baik Pak. Jadi pada prinsipnya kita di sekolah perlu ada kolaborasi ya konsepnya, antara kita dan orang tua. Bagaimana kita bisa mengantar anak ini, bagaimana anak ini bisa rajin ke sekolah, dan intinya bagaimana anak ini bisa berhasil, butuh kerjasama. Sehingga problem yang Bapak temukan di sekolah sudah Bapak ambil langkah melakukan kunjungan rumah, tapi tidak berlangsung lama pengaruhnya, sehingga Bapak juga pikiran Bapak tadi bagus sekali untuk melihat lebih jauh latar belakang keluarga, sehingga latar belakang itu seperti apa, sehingga berpengaruh pada kerajinan anak ke sekolah, perhatian ke sekolah anak ini menjadi kurang. Itu faktor mendasarnya apa? Mungkin Bapak sudah sampaikan tadi, mungkin karena jajan atau faktor ekonomi, sehingga jajannya dan lain sebagainya. Terkhusus pada mungkin yang Pak sudah petakan khusus pada jajan, kondisi di sekolah itu Pak melihat seperti apa kalau memang bisa disimpulkan bahwa anak ini permasalahan pada
ketiadaan uang jajan atau apa aktivitas anak di sekolah? Kalau saya melihat aktivitasnya saat istirahat, kalau dia, ini menurut pantauan saya saja Pak ya, bahwa kalau dia tidak bolos itu ketika dia bawa uang jajan. Oh begitu. Apakah benar masalahnya seperti itu? Dan apakah saya juga perlu mau melakukan kunjungan rumah untuk membicarakan solusinya bagaimana Pak? Karena saya melihat itu, kalau ketika dia membawa uang jajan, berarti anaknya tidak bolos. Berarti kalau dia bawa uang jajan, dia tidak bolos. Iya, kesimpulan sementara saya seperti itu Pak. Oh, kalau dia bawa uang jajan tidak bolos, kalau dia tidak bawa, berarti dia bolos. Iya. Nah, sehingga masalah yang untuk Bapak simpulkan sementara adalah terkait dengan uang jajan ini. Mungkin gambaran kondisi keluarganya itu Pak sudah dapatkan? Oh iya Pak, sepintas saja saat ke rumah, terus saya melihat, nanti saya melihat di data kesiswaan, tapi nampaknya seperti itu Pak. Memang kondisi orang tuanya memang kesulitan ekonomi. Oh baik-baik. Jadi apakah langkah saya mesti melakukan kunjungan rumah orang lagi Pak? Oh baik, jadi berdasarkan data di sekolah bahwa keluarga ini kategori tidak mampu. Iya. Orang tua dari siswa ini, Bapak juga sudah melakukan kunjungan rumah melihat langsung kondisi keluarga ini. Bahwa kategori yang sebagaimana tertulis di data sekolah dan kondisi anak, perilaku anak saat di sekolah juga sudah mendapat gambaran bahwa faktor ekonomi mendasar yang menjadi pengaruh anak ini tidak sekolah. Kira-kira langkah yang pas yang bisa Bapak pikirkan atau mau lakukan di sekolah itu apa Pak? Untuk mengatasi masalah supaya jangan dari bolos dan apa? Saya mempunyai solusinya seperti ini Pak. Saya ke orang tua terus membicarakan solusinya seperti ini, kira-kira bisa tidak ya? Misalnya saya menyampaikan langsung ke orang tuanya, misalnya masalah ditemukan bahwa memang anaknya tidak sekolah, tidak membawa uang jajan, maka saya sarankan kepada orang tuanya untuk memberikan bekal kepada anaknya, sehingga anaknya ke sekolah dia tidak minder lagi begitu. Itu kira-kira solusi yang baik tidak Pak ya? Pemikiran dan konsep yang sangat bagus Pak, karena mengingat kondisi ekonomi dalam hal finance keuangan yang terbatas, sehingga yang Bapak pikirkan ini sangat bagus. Sehingga minimal bekal yang akan dibawa atau sarapan pagi yang mungkin terlambat dia bisa bawa ke sekolah, sehingga pada jam istirahat anak bisa dengan cara itu dia bisa sekolah, dia bisa semangat dalam sekolah karena dia punya bekal. Ini pemikiran dan langkah yang sangat bagus. Kira-kira kapan Bapak mau melakukan? Oh iya, kalau bisa besoklah, karena hari ini juga dia tidak masuk sekolah, berarti besok aku sebentar malam. Nanti saya cari waktu sebentar malam Pak, karena pasnya biar saya langsung membicarakan hal ini ke orang tuanya. Jika memang masalahnya demikian, maka kesimpulan saya tadi saya akan sampaikan ke orang tuanya supaya anaknya bisa sekolah seperti anak-anak yang lain Pak. Oke baik, berarti sudah jelas sekali bahwa pemikiran Pak sangat luar biasa, yang mana akan melakukan kunjungan rumah mulai besok ya sebentar malam ya. Sebentar malam. Sudah melakukan kunjungan rumah untuk memastikan sehingga besok anak ini bisa ke sekolah dan membawa bekal, sehingga dia tidak lagi istilahnya lebih semangat dalam sekolah, tidak lagi bolos karena tidak ada jajan, karena dia sudah punya bekal gitu. Bagus sekali. Mungkin ada hal lain yang Bapak mau sampaikan terkait dengan anak ini? Untuk sementara sih saya rasa bahwa cukup Pak dengan masukan Pak ini. Mungkin ketika saya menemukan masalah-masalah yang lain seperti dalam pembelajaran atau apa, mungkin saya akan ke Pak lagi untuk bisa berdialog menyelesaikan masalah saya Pak. Insya Allah. Jadi pada prinsipnya kita sebagai lembaga pendidikan di sekolah perlu ada kerjasama dengan pihak masyarakat, pihak orang tua, pihak pemerintah. Kita sinergi untuk mengantar anak itu ke depan, dan dalam menyelenggarakan pembelajaran kita juga perlu memahami karakter dasar anak ini. Mungkin kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada yang harus mereka penuhi tapi tidak terpenuhi di sekolah, di rumah.
sehingga kita perlu menggali dan mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi, sehingga langkah yang diambil Pak Arifin ini sangat luar biasa. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Mat. Selamat siang Pak Ica. Bagaimana kabar setelah melakukan proses coaching? Ya, alhamdulillah semua berjalan sebagaimana biasa, sehingga terkait dengan kegiatan tadi sangat mengalir adanya. Besar harapan saya dalam kegiatan tadi dan pengamatan khusus pada aspek-aspek yang sudah kita sepakati di awal tadi, bisa Pak memberikan sebuah catatan dari proses tadi sehingga di depannya ada perubahan-perubahan yang dapat dilakukan. Oke, baik. Sebelumnya saya mungkin ingin tahu sedikit Pak, mungkin Pak bisa ceritakan sedikit proses coachingnya seperti apa? Proses coaching yang tadi ya Pak ya, proses berjalan tadi, yang mana ada hal tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah coach saya itu punya problem, sehingga kami mencoba untuk membangun komunikasi, kesepakatan apa yang akan kita tuju nih dalam proses coaching ini. Setelah kami kesepakati tujuan kami itu, kami coba melakukan identifikasi permasalahan yang muncul atau hal-hal yang terjadi sehingga bagaimana kami bisa sampai kepada tujuan. Setelah kami melakukan identifikasi, kami coba menyusun rencana tindakan apa untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh coach saya. Sehingga ini juga saya sebagai coach tidak langsung memberikan solusinya, melainkan coba untuk potensi yang dimiliki oleh coach saya, sehingga beliau sendiri dengan potensinya dia, saya memfasilitasi dalam hal menyusun rencana tindakan. Setelah itu baru sebagai guru atau coach saya yang memiliki problem tadi, bentuk tanggung jawab dalam hal mengambil langkah mengatasi itu seperti apa. Dan coach saya komit bahwa dia akan segera melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi konsep yang kami lakukan dalam coaching tadi mungkin gambarannya seperti demikian Pak. Baik, betul sekali Pak Mat. Dari yang saya amati, memang betul Pak Mat ini sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Alur ceritanya nampak. Kemudian, namun saya ada beberapa sedikit ini catatan ini yang saya amati tadi. Tadi Pak sudah melakukan dengan baik, terkhusus pada kompetisi coaching yang kita ambil tadi terkait dengan pertanyaan berbobot Pak. Ya, jadi pertanyaan yang Pak lontarkan ini memang berbobot sehingga membantu si coach sendirilah yang menemukan. Sempat tadi saya amati si coach bukan berusaha sih, namun menanya sih. Tetapi dari Pak itu sendiri berusaha untuk tidak langsung memberikan solusi. Nah, ini yang memang betul dalam proses coaching seperti itu. Kita hanya sebagai menjembatani, sebagai ya transportasi bagi si coach ini yang menemukan sendiri solusi. Baik, profesi Pak sudah melaksanakan itu dengan baik. Tiga kompetensi coachingnya jalan kalau dari saya amati tadi Pak. Kemudian proses prinsip dari coaching itu sudah nampak dari segi kemitraan. Kemudian percakapan yang Pak buat juga itu sangat kreatif, dan juga Pak ini memaksimalkan potensi yang ada pada si coach tadi. Ya, dari menurut Pak sendiri, kalau melihat dari fokus pengembangan kita tadi terkait dengan pertanyaan berbobot, kira-kira menurut Pak tadi apakah sudah berhasil atau masih belum terlalu nampak menurut Pak? Menurut saya sih terkait untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini perlu saya lebih tingkatkan lagi, karena sebagaimana kita ketahui coba untuk merefleksi atau menangkap problem yang dihadapi oleh coach, terus kita coba untuk
mengulang lagi permasalahan yang diangkatnya dengan mengulangi konsep sehingga lebih memahamkan dia, lebih mengantarkan dia. Sehingga pada konsep ini mungkin saya belum sepenuhnya mengambil kesimpulan dari apa yang dihadapi secara optimal dari secara keseluruhan daripada coach saya, sehingga kendati pun terlihatnya mencoba untuk memaksimalkan potensi dan tidak memberikan langsung pada solusi, sehingga hal ini yang menjadi PR besar buat saya, bagaimana sehingga saya bisa terus menggali potensi dari coach saya sehingga saya tidak harus memberikan solusi. Nah, ini yang perlu saya lebih tingkatkan lagi, karena pada proses tadi akan sedikit, saya merasa agak sedikit kaku pada hal ini, karena secara hati seperti yang sebagaimana kita lakukan itu supervisi saja lah. Kita lihat ada kekurangan, oh harusnya seperti ini, harus seperti ini, kita langsung berikan solusi. Tetapi pada prinsip coaching kita malah bagaimana menggali potensi daripada coaches kita, sehingga beliau sendiri yang coba untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Mungkin hal ini yang perlu saya tingkatkan. Baik, Pak Ahmad, benar sekali apa yang Pak Ahmad bilang tadi. Kita ini selama ini terbawa sebagai mentor, ya, membagi pengalaman dan sebagainya. Tapi Pak Ahmad tadi berusaha sekali untuk menahan. Ya, itu yang saya amati. Jadi kesimpulan saya bahwa untuk kedepannya ini Pak lebih memaksimalkan lagi di kompetensi coaching bagian memberikan pertanyaan berbobot, ya, karena memang ini menurut Pak Ahmad sangat menurut Pak Ahmad masih perlu ditingkatkan lagi, ya, berdasarkan hasil coaching tadi. Baik Pak Ahmad, saya rasa dari percakapan pasca observasi ini saya sudah mendapatkan semua datanya, dan saya sudah melihat semua bagaimana proses coaching itu terjadi dan sangat baik dan sangat lancar, seluruh alurnya nampak, prinsipnya juga nampak, dan juga kompetensi coachingnya juga nampak. Jadi saya rasa Pak Ahmad sudah berhasil lah dalam proses coaching tadi. Baik. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bicarakan hari ini, Pak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Richard atas waktunya yang sudah mau membersamai kami dengan coach saya dalam hal kita sama-sama. Semoga ke depan kita bisa mengembangkan diri bersama-sama. Siap. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Arifin. Baik, apa kabar Pak? Luar biasa baik Bapak. Bagaimana juga kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya, baik. Saya dengar hari ini Pak melakukan coaching, ya? Benar sekali Bapak, saya akan melakukan coaching. Saya juga mau berterima kasih karena Bapak sudah berkenan mau menjadi observer dalam proses coaching saya hari ini. Jadi baik Pak, seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa saya akan melakukan observer dalam proses coaching ini. Namun sebelumnya saya hanya ingatkan bahwa dalam melakukan proses coaching ini kita juga harus memperhatikan 3 kompetensi coaching dan 4 alur tirta. Tentunya Bapak sudah mengetahui apa ya? Ya, siap. Kira-kira saya juga ingin gali ketiga kompetensi itu apa saja Pak ya? Yang Pak sudah ketahui. Oke, baik Bapak. Pada proses coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching. Mungkin yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, tidak terlepas juga dengan menggunakan dalam praktek Pak tetap menerapkan alur tirta Pak ya? Ya, siap. Ya Pak. Oke, baik. Tapi sebelum Pak melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin saya amati selama Pak melakukan coaching di antara ketiga kompetensi itu? Oke, baik Pak. Mungkin pada proses coaching ini Bapak, Ya. Saya mungkin lebih spesifiknya mau diamati pada kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot ini mungkin saya bisa bantu menggali
dan mengidentifikasi masalah yang ada dan juga membantu si coach ini bisa menemukan solusi sendiri. Mungkin itu saja Bapak. Oh, baik sekali Pak. Ya. Berarti Pak ingin capai artinya melakukan pertanyaan berbobot sehingga dapat membantu coach menyelesaikan masalahnya Pak ya. Siap. Oke Pak. Oke. Selamat dan sukses dalam melakukan coaching. Baik, terima kasih Oke Bapak. Pak, selamat siang. Selamat. Halo, assalamualaikum, Pak Ica. Assalamualaikum Pak Mat, selamat siang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Minta maaf saya mengganggu sebentar nih Pak Ica. Tidak apa-apa Pak Mat. Sebenarnya saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pak Mat karena sudah beberapa waktu ini memang kita jarang bertemu. Baik. Kalau boleh tahu apa yang ingin Pak bicarakan hari ini? Iya Pak, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu atas waktu Pak. Selain saya datang silaturahim di sekolah ini, saya punya ada sedikit problem yang ingin saya sharing dengan Pak Ica terkait pembelajaran di kelas Pak. Oke. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari di kita MGMP kemarin terkait dengan bagaimana kita mengklasifikasikan siswa berdasarkan minat belajar, itu sudah saya terapkan. Tetapi masalah yang sebagaimana sudah pernah kita angkat itu masih terjadi Pak. Masih ada anak-anak yang tidak memperhatikan atau tidak terlalu fokus dalam pembelajaran, sehingga mungkin ada hal-hal lain yang luput dari pengamatan saya yang saya coba hadir kembali atau bertemu dengan Pak ini bisa kita cari solusi bagaimana sehingga anak-anak ini bisa fokus atau terlibat penuh dalam pembelajaran Pak. Oke, baik Pak Mat. Jadi tujuan kita bicara hari ini bagaimana kita saya sendiri membantu Pak Mat menemukan solusi terkait dengan anak-anak ini yang masih kurang fokus dalam proses pembelajarannya, Pak Mat. Walaupun memang sebenarnya sebelumnya Pak sudah melakukan klasifikasi nih, Betul. minat belajar, tapi dalam perjalanannya Pak juga masih menemukan anak-anak yang memang kurang fokus dalam proses pembelajaran. Begitu ya Pak Mat ya? Betul Pak. Oke, baik. Jadi beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi menemukan solusinya. Oke, kalau boleh saya tahu Pak Mat, setelah Pak Mat melakukan klasifikasi minat belajar, apa yang Pak Mat lakukan dalam proses pembelajaran? Terkait dalam pembelajaran ini, saya rasa bahwa berdasarkan kondisi kekinian anak-anak zaman sekarang atau bahasa milenial yang berjaman now gitu ya, pembelajaran dengan menggunakan IT, terus sekolah langsung memperkenalkan anak pada dunia nyata, hal-hal yang kontekstual, itu sudah saya lakukan. Dan bahkan pendekatan pembelajaran berdasarkan gaya belajar anak itu pun sudah saya lakukan. Tetapi ada kurang lebih 3 anak ini itu mereka tidak terlalu fokus, sering apa istilahnya, ini khusus pada mereka yang suka belajar pada kinestetik gitu Pak, audio visual. Seringkali mereka melihat video atau apa, mereka menertawai, terus memberikan pernyataan-pernyataan yang kurang bagus dari video yang ditampilkan. Seakan-akan apa ya, saya merasa bahwa anak ini ingin diperhatikan, tapi seperti apa saya masih bingung, sehingga coba untuk membangun komunikasi dengan Pak Ica ini. Baik, dari yang saya tangkap, Pak sudah melakukan proses pembelajaran yang mana kita bilang pembelajaran berdiferensiasi selama ini. Pak sudah memanfaatkan dengan berbagai jenis macam media yang kekinian tadi, dan juga interaktif dalam hal memanfaatkan IT, kemudian gadget juga ya Pak. Betul. Iya, kemudian Pak juga sudah melakukan proses pembelajaran berdasarkan gaya belajarnya tadi. Saya dengar Pak menyebutkan kinestetik dan sebagainya. Namun kenyataannya bahwa masih ada 3 atau 4 anak itu memang masih belum menunjukkan, ya kalau tadi yang saya tangkap masih menganggap sebuah media itu sebagai lelucon, kayak video tadi seperti tertawa dan sebagainya. Baik, menurut Pak Mat nih, kira-kira
adakah hal lain yang mungkin Pak belum lakukan? Adakah hal lain yang mungkin Pak belum lakukan yang bisa Pak terapkan sehingga hal-hal seperti tadi itu mungkin kita bisa minimalisir? Ini menurut Pak dulu. Kalau menurut saya untuk di lingkungan sekolah ini sudah cukup optimal yang saya lakukan. Namun menjadi hal penting sebagaimana bingkai pendidikan bahwa perlu ada kolaborasi kerjasama untuk bagaimana anak ini bisa menemukan jati dirinya. Kita di sekolah hanya berterbatas pengawasan pendidikan, sehingga saya rasa menjadi penting adalah coba melakukan outreach, kunjungan rumah untuk melihat secara langsung kondisi anak, keluarganya kayak gimana, terus perlakuan dari orang tua kepada anaknya, dan sampai pada pergaulan anak ini di masyarakatnya. Ini menjadi hal penting menurut saya, sehingga ada langkah-langkah yang mungkin kebutuhan dasar daripada anak ini belum terpenuhi, sehingga bentuk apa yang dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya itu di lingkungan sekolah ini. Jadi kayaknya menjadi penting untuk saya harus melakukan outreach, kunjungan rumah untuk melihat secara langsung kondisi keluarganya, pergaulannya. Itu mungkin yang akan saya tempuh, Pak. Oke, baik. Ternyata ada hal yang memang menurut Pak ini bisa dilakukan seperti yang Pak katakan tadi, kalau tidak salah visit ya, home visit atau outreach yang apapun itu istilahnya, yang mungkin menurut Pak bisa lebih mengamati secara langsung ya menurut Pak tadi. Kemudian Pak lebih bisa mengidentifikasi mungkin kebutuhan lain selain dalam proses pembelajaran yang belum terpenuhi. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Benar Pak. Baik. Saya rasa itu sebuah pemikiran dan rencana yang sangat bagus sekali Pak. Kira-kira menurut Pak dalam rencana ini siapa yang ingin Pak libatkan atau diajak kolaborasi? Karena hal ini tidak hanya dalam pembelajaran saya ya, di pelajaran saya waktu hampir semua teman-teman guru juga merasakan hal yang sama. Sehingga saya sudah menyampaikan ke wali kelasnya untuk bisa membersamai saya dalam melakukan kunjungan itu, sehingga kami bisa berbagi peran, dan tidak hanya saya, mungkin kami akan berbicara juga di komunitas guru di sekolah saya. Ini masih pikiran saya, rencana saya, sehingga kami akan berbagi peran dalam melihat kebutuhan dasar yang mungkin pada 3-4 anak ini yang masih ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga mereka menggunakan sekolah ini sebagai panggung untuk mengeksplorasikan diri, untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin belum tercapai di rumah atau di masyarakatnya Pak. Sehingga kami bisa bagi peran. Mungkin saya pada aspek melihat langsung di rumahnya, kondisi keluarganya, atau ada teman lain wali kelas yang melihat pada aspek pergaulannya di masyarakat. Mungkin itu yang akan saya tempuh untuk kolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah. Oke, jadi baik sekali Pak berencana mengajak yang pertama mungkin wali kelas ya, karena sebagai yang mendampingi si anak ini dalam proses kesehariannya di sekolah. Kemudian Pak juga melibatkan guru dari komunitas yang sudah ada di sekolah Pak untuk coba bersama-sama dengan Pak menggali bagaimana keseharian anak ini di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di dalam keluarganya itu sendiri. Saya rasa baik sekali. Yang ingin saya tahu mungkin menurut Pak kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 nih rencana yang Pak sudah buat ini kira-kira di angka berapa yang memungkinkan bahwa langkah ini akan berhasil? Dia pada angka 7 ya. Angka 7 jadi ya. Menurut Pak angka 7. Angka 7. Kalau angka 7 itu menurut Pak itu sudah dikatakan kira-kira bisa berhasil kah tidak atau masih Kalau dengan penilaian saya skor 7 itu karena baru pada aspek sekolah dengan orang tua dan melihat secara terpisah. Dia akan mencapai angka 10 jika ada kolaborasi nih
antara sekolah, orang tua, masyarakat, lingkungan masyarakat RT atau apa, untuk seperti bisa mengatur jam belajar, pergaulan, dan mungkin di aparat desa pemerintahan bisa melahirkan aturan-aturan bagaimana anak itu bisa belajar hal-hal yang menjadi penting. Sehingga kolaborasi ini menjadi penting, keterlibatan anak di sekolah, apa yang mereka dapatkan di sekolah bisa mereka aplikasikan di lingkungannya, sehingga butuh kolaborasi secara bersama semua komponen. Oke, baik, bagus sekali Pak. Pak sudah menemukan sendiri ternyata memang pentingnya berkolaborasi. Benar. Jadi semua pihak, bukan hanya kita, guru juga tadi menurut Pak tadi ada libatkan aparat desa dan sebagainya untuk menciptakan peraturan desa terkait dengan kehidupan anak ini di masyarakat. Berarti kalau yang saya tangkap Pak ingin mengajak kolaborasi dengan semua stakeholder nih. Iya, baik. Saya rasa mungkin langkah yang Pak pikirkan dan Pak rencanakan ini akan berhasil, karena apa yang Pak sudah gambarkan tadi sudah menunjukkan bagaimana langkah nyata yang akan Pak terapkan. Oke Pak, selanjutnya Pak saya mungkin ingin tahu sedikit bagaimana komitmen Bapak, mungkin bagaimana komitmen Bapak ketika ini misalnya ketika Pak sudah melakukan ini, mungkin si anak tadi itu mungkin masih juga menunjukkan hal yang sama, kira-kira, atau komitmen apa yang Pak ini buat atau Pak ini sehingga anak yang tadi itu ketika Pak sudah terapkan rencana itu tapi ternyata masih mengalami kendala juga, atau Pak juga masih mengalami kendala yang sama di dalam kelas, ya kira-kira mungkin seperti apa Pak? Jadi yang jelas bahwa kita tidak akan henti-hentinya untuk terus berbuat, berjuang, bagaimana anak ini bisa menemukan jati dirinya. Sehingga seperti yang sampaikan tadi Pak, langkah awal yang kami lakukan ini pada dari skor mungkin pada sampai angka 7, sehingga perlu ada kolaborasi pada komponen-komponen lain stakeholder yang ada yang peduli pendidikan ini menjadi penting untuk dilibatkan, sehingga kalaupun itu terjadi kembali lagi, anak ini kembali lagi, mungkin kita akan melihat kembali tentunya setiap anak itu kan memiliki ada karakter lahir yang tersembunyi yang mungkin kita belum tahu, dan perlu kita ciptakan lingkungan yang kondusif, tidak mesti harus menjas atau memberikan suatu hukuman yang mencederai baik fisik maupun psikis ini anak. Sehingga terapi-terapi atau langkah-langkah strategis perlu kita terus lakukan. Mungkin itu yang menjadi hal penting. Baik sekali, yang saya tangkap dari pembicaraan Pak ini, Pak sudah berkomitmen ya ke depannya untuk menerapkan, kalaupun ada hal yang masih kurang bisa Pak melakukan lagi, tetap terus mendampingi anak ini dan mencari tahu kira-kira kebutuhan apa yang perlu. Saya rasa ini rencana Bapak ini akan berhasil. Bagaimana perasaan Bapak setelah bercerita dengan saya? Apakah masih ada hal yang membuat Pak bingung ataupun merasa bagaimana? Bisa diceritakan? Ya, awalnya saya ragu Pak. Ya. Bahkan apa yang harus saya lakukan? Setelah ini apa lagi yang saya harus lakukan? Ya. Sehingga dari permasalahan yang saya hadapi, saya coba menyusun skenario tindakan yang akan saya tempuh, tapi saya ragu. Setelah berdiskusi dengan Pak ini, saya merasa mendapatkan sebuah kekuatan bahwa ternyata ini memungkinkan. Karena prinsip saya bahwa hanya satu tidak akan bisa membersihkan kotoran. Tetapi kalau kita bersama, sampah sebesar apapun bisa kita akan bersihkan. Sehingga saya juga sangat terima kasih atas penguatan yang diberikan oleh Pak. Ya. Mungkin besar harapan saya ke depan kita terus berkolaborasi. Waktu Pak juga saya sangat berharap bisa terus diluangkan untuk semua kita, untuk bagaimana kita bisa membawa generasi kita ke depan ini lebih baik lagi. Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak, saya juga sangat senang karena Pak sudah menemukan sendiri solusi dan ya baik. Terima kasih, saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Siap Pak. Ya. Terima kasih untuk fotonya Pak. Siap, selamat siap.
Selamat siang Pak Icat. Selamat siang kembali Pak Arifin. Oke. Luar biasa Pak Icat dalam melakukan coaching tadi. Terima kasih. Ya, baik Pak. Mungkin saya juga ingin bertanya kepada Pak. Ya. Kira-kira apa yang sudah Pak capai dalam pelaksanaan coaching, terus indikator apa yang sudah Pak capai dalam pelaksanaan coaching tadi Pak? Baik, Pak Arifin, tadi saya melakukan coaching terhadap Pak Mat yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, menurut saya ketercapaian indikator pengembangan tadi sesuai dengan yang di pra observasi bahwa pada proses coaching kali ini saya akan mencoba mengembangkan tiga kompetensi coaching, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya setelah melakukan proses coaching tadi, dalam proses membersamai Pak Mat ini, saya sudah melakukan sesuai dengan alur percakapan Tirta Pak, di mana kami bersama-sama menyepakati tujuan yang akan kami tempuh atau yang akan kami dapatkan setelah hasil akhir dari percakapan. Kemudian kami bisa mengidentifikasi masalah bersama-sama dengan saya memberikan pertanyaan berbobot, menggali masalah yang dihadapi oleh Pak Mat, dan mencoba menjembatani Pak Mat untuk mencari atau menentukan rencana untuk memecahkan masalah yang sudah kami bahas di awal. Dan yang terakhir saya coba menggali atau menggali tanggung jawab dari Pak Mat terhadap rencana dan kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin seperti itu. Baik, dalam proses coaching itu juga saya tidak lupa menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana ada prinsip kemitraan tadi, dan juga mencoba menciptakan percakapan yang kreatif. Dan yang terakhir saya memaksimalkan potensi Pak Mat sendiri yang menemukan solusi. Dengan sebisa mungkin saya tidak memberikan solusi, tetapi Pak Mat sendirilah yang menemukan solusi itu. Begitu Pak, saya kembalikan. Baik Pak Icat, dalam pantauan saya juga tercatat kurang lebih seperti itu, tapi boleh saya membacakan ulang lagi hasil pantauan saya. Yang pertama, Pak telah melaksanakan 3 kompetensi dengan baik sekali Pak. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan Pak juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot. Dan terbukti tadi dalam percakapan tadi, si coach sendiri bisa menemukan jalan penyelesaiannya. Itu karena lewat pertanyaan berbobot yang Pak lakukan, sehingga dapat membantu coach, dan hasilnya juga saya amati tadi sangat baik sekali Pak. Baik Pak, namun saya juga ingin bertanya kepada Pak, kira-kira dari hal apa ya yang perlu Pak kembangkan, apakah dari segi kompetensinya, ataukah di alur tirtanya, ataukah pada prinsipnya Pak yang ingin Pak kembangkan dari coaching? Yang ingin Pak kembangkan itu apakah dari kompetensinya, terus kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak kembangkan dari pertanyaan saya tadi? Oke, baik Pak. Berdasarkan hasil coaching dan hasil umpan balik dari Pak tadi terkait dengan beberapa kompetensi coaching dan juga prinsip serta alur tirta tadi, mungkin saya ke depannya dalam proses coaching saya lebih mendalami lagi di bagian kompetensi coaching tentang kehadiran penuh. Oh iya. Karena memang dalam proses coaching ini kehadiran penuh ini sangat penting sekali, karena ketika kita kehilangan fokus, maka pertanyaan yang kita hasilkan pun jadi tidak berbobot, artinya kurang membantu lah, menurut saya kurang membantu si coaching dalam menemukan masalah. Jadi sempat tadi mungkin dalam proses coaching itu ada beberapa saat, ada beberapa momen yang memang fokus saya mungkin tidak terlalu fokus, sehingga saya coba melakukan seperti
mengulangi pertanyaan, kemudian mengkonfirmasi lagi. Jadi memang kedepannya mungkin saya lebih memperdalami ini, lebih fokus dan lebih kehadiran full. Artinya tidak ada masalah lain yang muncul di pikiran saya selain masalah dari si coaching ini. Mungkin itu dulu Pak. Berarti yang Pak utamakan, yang paling diutamakan adalah kompetensi yang pertama Pak ya, Iya. kehadiran penuh. Iya. Baik Pak, semoga apa yang Pak rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak atas Sama-sama Bapak, kehadirannya. terima kasih juga. Baik, assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Pak, saya hari ini Pak akan melakukan coaching, Iya, Pak. kan? Sehingga selaku mentor ada beberapa hal yang saya diskusikan dengan Pak. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Mungkin sejauh ini Pak sudah baca Iya. rubrik penilaian, sehingga mungkin pada proses coaching nanti kita tidak akan terlepas dari rubrik yang masing-masing kita sudah baca, sehingga nanti sebentar pada akhir daripada coaching kita akan refleksikan secara bersama-sama berdasarkan rubrik yang tersedia. Iya. Jadi Pak sudah baca rubriknya? Sudah Pak. Nah, baik. Terus selanjutnya pada proses coaching ini kompetensi yang ada di dalamnya itu kan ada beberapa, ya Pak? Iya Pak. Nah, itu kompetensi apa saja itu Pak? Ya? Oh iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, oke, baik Pak. Jadi ada 3 kompetensi di sini: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada proses coaching sebentar itu kompetensi mana yang ingin Pak lebih utamakan atau ingin dikembangkan? Oh iya Pak, yang ingin saya kembangkan itu saya punya alasan yang paling mendasar, saya pilih pada melakukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan melakukan pertanyaan berbobot itu kita dapat membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Pak. Siap. Baik, sehingga kita batasi dari ketiga kompetensi yang ada, yang lebih kita coba untuk fokuskan itu pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ini ya. Iya Pak. Oke. Benar sekali. Dari ketiga ini kompetensi ini dan khusus pada mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira menurut Pak indikator tercapaian kompetensi secara spesifik pada bagian ini seperti apa Pak yang ingin dicapai? Oh iya Pak, Gambarannya bahwa ketika dalam melakukan pertanyaan berbobot itu hasil yang didapat oleh coach sendiri menemukan solusinya, berarti saya sudah berhasil. Indikator saya sederhana Pak. Jadi indikatornya ketika dalam melakukan pertanyaan berbobot yang saya lakukan, terus coach sendiri bisa menemukan solusinya, berarti itu menurut saya sih itu suatu keberhasilan yang saya dapat Pak. Seperti itu. Oke, baik Pak, sehingga saya juga sudah cukup jelas terhadap gambaran yang akan kita lakukan sebentar, Pak lakukan sebentar. Semoga kedepannya kita bisa saling berkolaborasi dalam diskusi kita sebentar. Selanjutnya mungkin Pak akan melakukan coaching. Iya Pak. Semoga berhasil. Iya, terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak Arifin. Oh, selamat siang Pak Richard. Silakan duduk. Terima kasih Pak Arifin. Pak Richard, tumben apa kabar Pak Richard hari ini? Puji Tuhan baik Pak. Bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga Pak. Kabar hari ini. Tumben Pak kemari. Iya Pak, sebenarnya saya ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak terkait masalah saya dalam kelas. Oh, jadi Pak sini ingin berdiskusi dengan saya. Oh, kebetulan sudah lama kita tidak pernah bertemu dan ngobrol seperti ini Pak ya. Iya. Saya sangat bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Iya.
Terus kira-kira mungkin saya bisa bantu, apa masalahnya Pak ya yang Pak rasa mengganjal yang selama ini dengan siswa ataukah dengan siswa, Bapak. Oh, boleh tahu apa masalahnya Pak? Begini Bapak, saya ini agak terganggu dengan beberapa siswa saya di dalam kelas Bapak. Ketika proses pembelajaran itu terlihat bahwa beberapa siswa ini dia seperti acuh tak acuh Pak dalam mengikuti pembelajaran. Artinya keterlibatannya dalam proses pembelajaran ini kalau saya kurang. Kadang mereka sering tiduran Pak, kemudian kadang keluar masuk kelas, begitu Pak. Jadi sekiranya mungkin dengan melakukan percakapan dengan Bapak ini bisa membantu saya menemukan solusi Bapak, mungkin seperti itu. Oh, jadi masalah yang Pak Richard alami itu yaitu saya dapat simpulkan bahwa siswa kurang aktif dalam pembelajaran Pak ya? Iya betul sekali. Terus boleh saya tahu pembelajaran yang sudah Pak lakukan itu seperti apa? Dalam proses KBM-nya itu seperti apa sehingga Pak bisa menyimpulkan bahwa siswa tidak aktif dalam pembelajaran yang sudah Pak lakukan? Coba ceritakan. Selama ini Pak, kalau dalam pelajaran saya itu saya selalu menggunakan buku paket, kemudian sebagai bahan sumber pembelajaran dari anak. Kemudian biasanya saya menyediakan LKPD, kemudian saya bagi LKPD kepada mereka dan mereka berdiskusi memecahkan masalah dalam LKPD dan presentasi, seperti itu Bapak. Dan di akhir itu saya melakukan semacam konfirmasi menggunakan metode Cerano. Jadi seperti itu Bapak, kira-kira gambaran pelajaran proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Tapi memang ada beberapa siswa yang saya sudah sebutkan tadi memang ogah-ogahan Pak. Teman lainnya berdiskusi, dia ada yang sering menggambar, pokoknya ada yang mendengarkan musik, kemudian ada yang juga minta izin terus-terus keluar kelas Pak. Seperti itu. Oh, berarti proses pembelajarannya menurut yang Pak temukan itu belum mengakomodir kemampuan daripada semua siswa yang ada Pak ya? Saya pikir begitu Bapak. Mungkin karena saya juga melakukan pelajaran secara monoton karena proses ini yang saya lakukan tiap hari Bapak. Oh iya. Baik, saya tangkap dari pembicaraan Pak ini bahwa proses yang Pak lakukan ini setiap hari dan Pak menemukan hasilnya ada beberapa anak yang memang seperti gambaran Pak tadi, mereka jenuh, acuh tak acuh, ada yang ketiduran, terus ada yang keluar masuk begitu. Terus kira-kira boleh saya bertanya lagi, apakah semua guru di sekolah Bapak mempunyai gaya mengajar yang seperti Pak gambarkan ini? Ataukah ada guru lain yang memang dia punya cara mengajar yang berbeda dengan semua teman-teman guru yang ada di sekolah Bapak? Kalau yang saya amati Bapak, guru-guru di sekolah saya itu memang ada beberapa guru yang sudah banyak memanfaatkan media pembelajaran. Ya, karena ketika saya melihat mereka masuk dalam kelas itu Bapak, mereka banyak membawa seperti karton-karton, gambar-gambar, dan juga sudah menggunakan LCD Bapak. Saya ini sejujurnya selama ini memang pemanfaatan LCD itu sangat minim sekali karena saya jarang membuat PowerPoint Bapak. Saya hanya menggunakan LKPD, kemudian saya memberi instruksi mereka untuk kerjakan dan berdiskusikan. Setelah itu presentasi, begitu Bapak. Jadi boleh saya tanya lagi? Terus menurut Bapak teman-teman guru yang ada dua guru yang sudah menggunakan pembelajaran menggunakan video juga ada Pak ya? Iya. Video pembelajaran, PowerPoint, terus PTT, dan mereka juga menampilkan gambar-gambar Pak ya? Iya. Ya, sepertinya seperti itu. Terus menurut pantauan Pak sendiri bagaimana? Dalam proses pembelajarannya itu apakah anak-anak mereka itu Pak dengar atau Pak pernah amati mereka aktif tidak dalam pembelajarannya?
Kalau memantau secara langsung sih tidak, tapi yang bisa saya tangkap dari ketika saya duduk di ruang guru atau sedang berjalan melewati kelas, saya lihat memang keterlibatan anak luar biasa sekali, Bapak. Nah, ini makanya ini saya mau mencari tahu. Saya coba berdiskusi dengan Bapak, kok bisa di pelajaran lain anak-anaknya seperti itu, tetapi di pelajaran saya ini kok beda gitu, Bapak. Oh iya, berarti saran saya, Bapak coba melakukan pendekatan kepada guru yang bersangkutan yang sudah menerapkan pembelajaran yang berbeda yang bisa menarik minat siswa. Ataukah saran saya juga, apa bisa tidak Bapak punya kiat-kiat yang lain selain seperti, karena dalam pembelajaran itu kan kita mesti petakan kebutuhan dari belajar siswa itu sendiri, Pak. Iya, sejauh ini yang saya tahu, Pak, beberapa teman tadi memang ternyata mereka sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Ya, namun memang pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin masih kurang terlalu minim. Memang pernah disosialisasikan. Ternyata memang mereka ini rupanya alumni pendidikan guru penggerak mungkin di angkatan 2. Waktu itu mereka sosialisasikan, namun saya merasa kurang tertarik. Tetapi setelah mengalaminya dalam proses pembelajaran, saya merasa mungkin penting bagi saya untuk menerapkan pembelajaran ini. Nah, kemudian langkah mungkin yang saya ambil, Bapak, mungkin setelah Bapak sudah memberi saya jalan, mungkin yang pertama saya bisa mencari tahu dulu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau menurut saya dari percakapan kita ini, langkah yang harus Pak lakukan seperti apa ya? Dari gambaran tadi kan artinya paling tidak Pak sudah menemukan bahwa dalam pembelajaran di guru-guru yang lain, ada 1-2 guru itu kan mereka sudah menggunakan video, menggunakan PowerPoint dan gambar-gambar, dan pembelajaran yang menarik. Jadi mungkin hal apa lagi selain itu yang Bapak lakukan supaya pembelajaran lebih menarik lagi, seperti Pak sampaikan tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saran saya sih Pak dalami kepada guru yang bersangkutan saja. Iya, Bapak. Saya Kira-kira seperti itu. Langkah apa lagi yang Pak ingin lakukan? Mungkin yang pertama, karena saya ini menemukan siswa yang suka menggambar, mungkin ada yang mendengarkan musik. Mungkin yang pertama saya menyadari, Bapak, setelah melakukan percakapan, mungkin apa yang saya berikan ini tidak sesuai dengan minatnya. Ya, mungkin yang pertama saya lakukan itu mungkin saya menganalisis dulu kebutuhan yang ada pada murid. Ya, kalau saya dengar itu biasanya teman saya itu dia masuk kelas sebelum di pertemuan di awal semester atau di beberapa awal pertemuan itu dia biasa menggunakan tes awal yang namanya mungkin asesmen diagnostik kalau tidak salah. Mungkin saya coba mencari instrumen tentang itu dulu, kemudian saya melakukan tes kepada peserta didik saya sehingga saya bisa menemukan minat-minat apa yang ada pada tiap-tiap mereka, baru saya bisa merancang sebuah pembelajaran yang mungkin bisa meningkatkan minat belajar mereka terhadap pelajaran saya. Mungkin itu dulu, Bapak, rencana saya. Dari gambaran Bapak saya kira sudah cukup untuk mengatasi masalah yang Pak temukan. Dan mungkin lebih baik lagi saya sarankan Bapak secepatnya ke teman guru yang bersangkutan untuk bisa berkolaborasi. Karena peran kita berkolaborasi kan untuk mencari solusinya. Boleh tahu kira-kira Bapak bersedia tidak ya melakukan kolaborasi dengan teman guru yang saya sarankan tadi? Saya sangat bisa, Bapak, karena memang seperti yang sudah katakan sebelumnya, pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini saya rasa sangat kurang. Saya sangat perlu melibatkan teman-teman tadi untuk membantu saya dalam proses merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Kemudian juga mungkin saya libatkan kepala sekolah yang bisa mengobservasi saya, karena dengan adanya umpan balik ini bisa membantu saya menemukan atau memperbaiki proses pembelajaran saya ke depannya. Oh baik Pak, saya ingin bertanya lagi, kira-kira kapan Pak lakukan langkah ini supaya apa yang Pak harapkan dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, siswa-siswa Bapak bisa terlibat dengan aktif?
Kira-kira kapan Pak mau melakukannya? Saya pikir saya akan segera melakukan Bapak ke depannya ini mungkin dalam hal merancang dulu Bapak, karena saat ini sudah di penghujung semester Bapak. Mungkin saya rancang dulu, kemudian kalau bisa saya tes awal saja dulu untuk mencari tahu minat mereka masing-masing. Nanti yang akan saya terapkan di semester berikutnya Bapak. Mungkin seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Pak rencanakan bisa berjalan di semester yang selanjutnya. Iya Pak, terima kasih. Saya sangat mendukung Pak langkah Pak ini. Iya. Terima kasih Pak ya. Iya Pak, terima kasih juga sudah membantu saya. Selamat siang. Selamat siang Pak Rika. Ya, alhamdulillah Pak Arifin, semoga proses coachingnya berjalan lancar ya Pak ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Oke baik, sebenarnya kita coba untuk refleksi sebentar Pak dari coaching yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak, jadi pada proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi ada apa ya istilahnya kompetensi yang ingin Bapak dapatkan dalam proses coaching tadi. Kira-kira gambaran dari proses tadi apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan hal yang sudah dicapai? Baik Pak, terima kasih. Dalam proses coaching tadi yang saya lakukan, ini menurut saya Pak, yang saya dapat itu saya sudah bisa melaksanakan kompetensi yang pertama, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu saya juga sudah bisa melakukan pertanyaan berbobot Pak. Itu yang saya dapatkan dalam pelaksanaan coaching tadi Pak. Oke, baik Pak. Minta maaf Pak, dari hasil proses tadi tentunya sudah saya sampaikan ke Bapak di awal tadi bahwa kita memiliki istilahnya rubrik yang Bapak sudah baca, saya juga sudah baca. Sekedar kita merefleksikan kembali untuk kedepannya kita lebih memperhatikan beberapa hal ini yang menjadi catatan rekomendatif untuk kita. Karena pada aspek yang ingin kita tuju adalah bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memantik coach kita untuk bisa menyampaikan hasil, sehingga pikiran yang berdasarkan potensi. Sehingga minta maaf Pak, berdasarkan hasil catatan saya ada beberapa hal secara keseluruhan sudah bagus sekali dari 3 kompetensi tadi. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, sehingga dari dasar kedua kompetensi ini Bapak juga sudah bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Namun ada catatan kecil bahwa pada saat kita melakukan coaching tadi saya melihat Bapak sedikit menyampaikan solusi atau ide pemikiran, menurut saya seperti itu. Sehingga mungkin pada proses coaching ini hal-hal ini coba kita hindari, sehingga istilahnya apa ya, kita mencoba untuk memberikan respon berdasarkan pemikiran kita. Itu coba kita sedikit hindari, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan coach kita itu menemukan solusi berdasarkan potensi yang dia miliki Pak. Nah, sehingga ke depan hal ini yang mungkin perlu kita lebih pelajari lagi. Terus hal berikut lagi Pak, jadi yang menurut yang saya catat dari hasil proses tadi seperti demikian. Kira-kira dari potensi mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi secara keseluruhan? Baik Pak, untuk bisa mencapai ke pertanyaan yang berbobot, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh saya saat mendengarkan masalah yang disampaikan oleh coach, sehingga dari kehadiran penuh bisa
memusatkan perhatian saya untuk bisa mendengarkan dengan aktif, Pak. Ketika saya sudah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, maka dengan sendirinya saya akan memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga harapan Bapak tadi saya bisa mengurangi ide apa yang menurut saya itu mungkin kedepannya saya akan kurangi, Pak. Baik. Itu kira-kira yang ingin saya kembangkan, Pak. Baik. Terima kasih Pak. Jadi apa yang akan Pak lakukan ini sudah bagus sekali, karena sebelum kita mengajukan pertanyaan itu perlu kita melakukan pengamatan secara seksama seperti yang Pak Arifin sampaikan tadi. Luar biasa Pak. Sehingga ke depan mungkin hal ini yang mungkin akan kita senantiasa perhatikan. Mungkin untuk hari ini secara keseluruhan luar biasa Pak penampilan Bapak dalam proses coaching. Semoga kedepannya kita lebih sinergi dengan menghidupkan diskusi dalam bingkai coaching, sehingga masing-masing kita bisa menggali potensi-potensi yang kita miliki yang selama ini mungkin terpendam. Dengan gaya coaching ini mungkin itu akan mengangkat potensi-potensi yang tersebut untuk kita masing-masing. Sukses selalu Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.